Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati saudara. Seperti Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang datang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Di sana ada kisah yang menarik yang akan kita simak di saat ini. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara sekalian, kisah ini Tuhan Yesus, kita lihat agenda Tuhan Yesus bukan tertuju kepada wanita ini. Agenda Tuhan Yesus yang sedang Tuhan Yesus lakukan adalah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Karena anaknya sakit dan masih dalam perjalanan Tuhan Yesus, anak Yairus ini sudah meninggal. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu berjumpa dengan wanita ini yang melakukan satu hal yang spektakuler. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini mengalami satu sakit penyakit yang berkaitan dengan pendarahan di dalam tubuhnya, yang sudah mengorbankan banyak hal di dalam setiap kehidupannya, dan sudah banyak yang dia korbankan sampai menghabiskan semua yang ada padanya, semua yang apa yang dia miliki, tapi tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari penyakitnya itu. Kita lihat poinnya di ayat yang ke-27 dari permasalahannya ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita lihat sama seperti Roma pasal yang ke-10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran. Sama seperti kisah wanita ini yang waktu dia mendengar berita tentang Yesus, dari sanalah lahir imannya, dari sanalah letak landasan imannya. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, dia mulai melangkah dengan apa yang menjadi imannya. Dia katakan, Alkitab katakan, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal yang menarik yang akan kita lihat juga, ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dan dari tengah-tengah orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Ada pertanyaan yang lucu menurut saya yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Dan jawaban dari murid-murid ini mengatakan, memang banyak sekali ya istilahnya, banyak sekali yang menjamah Yesus. Orang-orang berdesak-desakan di situ, menandakan bahwa banyak sekali orang yang menjamah Yesus. Tapi dari kisah ini ternyata ada satu jamahan yang lebih atau berbeda dengan jamahan-jamahan atau sentuhan-sentuhan orang lain. Ini adalah sentuhan iman yang dilakukan oleh wanita yang sedang dalam sakit penyakit ini. Dengan iman dia memegang ujung jubah Yesus dan dia berkata, asal kujamah saja aku akan sembuh. Dari sanalah letak kesembuhannya. Imanlah yang memberikan dia kesembuhan. Ayat yang ke-34 saya bacakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ada hal yang satu sarana yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu iman. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu
yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Dari kisah ini kita belajar tentang iman. Iman itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata pistis. Artinya adalah taat, atau setia, atau percaya, atau beriman sungguh kepada Tuhan. Iman itu nggak bisa kita hanya percaya saja. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 mengatakan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dan iman itu akan menjadi sempurna. Iman itu harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Sama seperti hal ini, dia mendapatkan kesembuhan dari apa yang dia imani. Dari semua yang sudah dia korbankan awalnya, ternyata semuanya nggak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Tapi dari iman yang dia percaya kepada Yesus, dari sanalah letak berkat kesembuhan terjadi atas kehidupan dari wanita ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah taat, setia, dan percaya. Kita harus taat dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita harus setia mengiring Yesus. Dan juga kita harus percaya dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya percaya saudara akan terus diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap perkara yang ajaib dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kami menjalani hidup. Tapi kami percaya juga ada sarana yang Kau berikan bagi kami untuk kami beriman penuh dan sungguh kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Biarlah iman itu dalam hidup kami terus dibangun atas landasan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami dan memberikan kami selalu jalan untuk kami tempuh dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.